Obat masuk darah, jarum hanya menahan. Kamu tahu kan? Kamu terluka. Kamu cocok jadi penawarnya. Benar. Jangan mati, patuhilah dan buatkan obatnya. Akan keluarkan peluru. Tenang saja. Sometimes the forest gives me the real life. Tentu saja. Kamu yang keluarkan. Ku bilang, diam. To hold the earth. Aduhlah sedikit lagi. Tidak akan menyesal. Kamu tahu siapa aku. Nanti kamu bakal nyesel. Gak penting. Pertemuan terakhir. You're the master of a dish. Ayo sini. Tuan, apa Tuan tidak apa-apa? Pencarian ke seluruh penjuru kota. Wanita yang punya anting yang cocok. Dia nyonya gubernur. Lagi pula, kamu melahirkan anak haram. Bawalah dia pergi. Tidak! Jiangro! Itu anak saya! Lin Wantang, kamu kehilangan anting saya. Selain itu, kamu melahirkan anak. Kalau kamu mau mengobatiku dengan baik, mungkin aku akan selamatkan anak haram ini. Kalau tidak, malam ini makan anjing liar. Aku putri sejati keluarga Lin. Abumu, pembantu penggoda ayahku. Berdasarkan apa? Orang tuamu mati muda. Nanti keluarga Lin akan berganti nama menjadi keluarga. Jiangro akan membunuhmu. Tidak. Anakku. Nyonya ditemukan. Pemilik anting itu, Putri Jiang, penyanyi terkenal. Sudah 5 tahun. Akhirnya menemukanmu. Bawa hadiah ke Jiang. Tenanglah. Minumlah, kakak. Kamu tidak bisa melihat. Sakitku kambuh lagi. Segera obati aku. Kamu mau lihat anaknya? Fata, obati dengan akupuntur. Boleh aku lihat Star Treasury sebentar? Cuma sebentar. Boleh. Tapi kalau sakitku jadi parah, seumur hidup kamu gak bakal ketemu anak itu lagi. Opi, kakak. Tenanglah. Jiangluo, dokter menyembuhkan, bisa menyelamatkanmu. Kamu pakai anak buat ancaman. Jangan marahi aku nanti. Siapin rencana lain. Lin Wantang, kamu udah ngapain sih? Fata, namanya adalah... Telah terbaca. Besok kelihatan. Kalau esok hari aku belum sembuh, jangan harap kamu bisa melihat anak itu lagi. Jangan khawatir, kakak. Diam. Setelah sebulan, Pastikan sudah pulih sepenuh. MS dari anak. Jadi kamu tinggal di sini ya? Jangan tangkap aku. Yang itu, wanita brengsek, kamu kurungin aku. Aku nggak bakal dengerin kamu. Aku cari mama sendiri. Ayah.
Tuan Ji, Anda adalah Tuan Xiao Ji. Keluarga Xiao, keluarga besar terkemuka di Haicheng. Xiao Qi, gubernur militer dengan kekuasaan besar. Ayah, tolong aku. Wanita itu melesin aku dan nyuruh-nyuruh aku. Kamu salah orang. Aku bukan bapakmu. Kamu juga punya anak. Aduh, tidak kenal, anak liar saja. Papa, selamatkan aku. Biarkan Tuan Jiuyao menangani ini. Nyonya Jiang, Tuan Jiuyao datang. Ini hadiah pernikahan untuk Anda. Apa ini? Tuan Jiuyao melamar saya. Bintang lagu. Dia sudah lama suka aku, tapi diam. Kalau dibandingkan dengan 5 tahun lalu, rasanya agak beda ya. Bisa jadi. Mobil gelap sekali. Aku gak melihat dengan jelas. Nyonya Jiang, pernikahan kita 10 hari lagi, gimana? Orang 5 tahun lalu. Itu kamu. Rasanya familiar. Kamu itu. Tuan Jiuyao, ini adikku. Maafkan aku karena telah menyakitimu tanpa paham aturan. Maafkan saya. Tidak masalah. Jiang Rou merepotkan. Hindari keterlibatan dengannya. Kakak, anaknya ada di mana? Dia sakit, jangan katakan soal anak. Benar, anak tidak tidur di sini. Kamu tak akan lihat anak itu. Dia menghina Xiao Jiuye, sudah kuhukum. Ganggu pernikahanku, bayar dengan nyawa. Xiao Jiuye. Pria pilihan Jiang Rou. Pasti bukan orang baik. Jangan biarkan dia tahu soal anak. Ayah sudah datang. Jangan sembarangan berteriak. Bagaimana bisa dia di sini? Jiuye, Anda kan suruh saya bawa dia balik. Aku suruh kamu usir dia. Anak ini persis sama denganmu. Apakah dia anak hasil hubungan gelapmu? Apakah dia cucuku? Tidak. Bawa dia pulang. Iya, tunggu sebentar. Saya dengar semua. Dia panggil kamu papa. Pasti kamu bikin masalah cinta di luar. Menolak untuk mengakui. Aku suka. Aku yang akan menjaga. Bukan. Dasar sombong. Barang di selatan bermasalah. Terjadi pertengkaran. Memanggil pasukan. Aku bawa orang sekarang. Kelompok itu, mereka rela mati demi barang ini. Tidak gentar melukai gubernur. Peluru terlalu dalam. Luka mirip paman 95 tahun lalu. Cari Letnan Zhang. Cari dokter hebat di kota. Mungkin bisa menyelamatkan paman 9. Itu dia, benar-benar sial. Sing Bao butuh uang, jadi aku datang. Perlu menghentikan pendarahan dulu. Teknik menjahit ini. Seperti wanita 5 tahun lalu. Siapa kau? Identitas tidak penting. Kau cukup tahu saja, aku datang menyelamatkanmu. Tenang. Haha, kau. Benar. Apa masalahnya kalau aku? Sabar sebentar. Oke, mulai ambil peluru. Diam. Seperti 5 tahun lalu. Nyonya Lin, dulu apakah kita pernah bertemu? Iya. Bukankah pagi tadi kita sudah bertemu, kakak? Tidak, kecuali keluarga Jiang. Pasti sudah bertemu lama. Belajar kedokteran bertahun-tahun, turun gunung tahun ini. Pak Jiu, mungkin kamu salah ingat. Pak Jiu, lepas atau jarum menyimpang. Besok Anda berakhir di peti mati. Gadis itu
Kenapa mengingatkanku malam 5 tahun lalu? Anna. Iya. Kalianmu luar biasa. Sebelum saya sembuh, rawat aku sendiri. Tidak boleh. Bagaimana? Apakah aku harus mengirim orang untuk memberitahu? Hal ini tidak boleh ketahuan kakak. Pola. Saya setuju. Aku mau mandi sekarang. Luka jangan kena air. Bantu aku mandi. Diam sebentar. Kamu lagi ngapain? Cepat sini. Kamu itu suamiku. Berhenti berpura-pura. Dulu kamu kan tertarik banget. Beneran apa nggak sih? Dulu waktu awal-awal, lupa kamu meminta tolong dulu. Nggak usah dipikir. Kamu pikir aku takut ya? Mas, kamu ngomong apa sih? Aku kok bingung ya? Mas, yang kamu mau nikahi itu kan kakakku. Woi, kenapa sih? Lo iri ya? Mau gak aku ganti sama orang lain? Nikahin kamu deh. 6. Esa. Selamat tinggal, brother-in-law. Kalau kakakku tahu, dia pasti marah. Tenang saja. Kalau aku mau, gak ada yang bisa nahan aku. Pria jahat yang suka main hati. Teruskan saja impianmu. Coba pakai anting ini. Pasti kelihatan bagus banget. Aku punya sepasang ini. Kamu mau coba tidak? Nggak usah deh. Nggak perlu. Aku nggak punya lubang telinga. Here, kasih aja ke kakakku. Kamu keliru. Aku cuma mau bilang terima kasih. Luka lo belum boleh kena air. Biar aku bantu bersihin. Gak usah. Aku gak bakal cuci lagi. Mustahil itu dia. Aku kebanyakan mikir. Ayolah. Cek aja. Si kecil. Ukurannya mirip singbauku. Singbau. Sabar 1 bulan lagi aku dan anakku bakal bertemu lagi. 2 anak perempuan keluarga Jiang. Sosok dari malam itu, yang itu pasti Jiang Rou. Tapi kok Lin Wantang ini memang lebih akrab ya? Terasa lebih dekat ya? Ke rumah Jiang. Bilang ke Putri Jiang. Malam ini, aku bakal ajak dia ketemu. 1, 2. Lin Wantang, kamu nggak tahu diri. Malam ini aku janjian aku kencan malam ini dengan Jiuye. Aku nyatakan peringatan. Tangani bintik merah ini. Cepat atasi ini untukku. Saya paham, kakak. Aku akan akupunkturmu. Aku peringatkan kamu. Jangan nakal. Kalau aku dipecundangi, hancurkan hidupmu. Jangan harap lihat anakmu lagi. Kakak, aku sudah berusaha. Sakitmu ini butuh waktu lama untuk sembuh. Saya tak punya kesabaran. Fata, saya sudah tahu. Aku akan cari obatmu sekarang. Butuh obat yang efektif segera. Fata,
Akibat kelakuanmu. Kamu sedang menyabotase dengan racun. Saya. Kenapa dia bisa ada di sini? Amang, kenapa racuni kakaknya? Suami kakak. Aku cuma bantu kakak bikin obat. Nggak ada racun kok. Tuan 9 datang. Tunggu sebentar, saya belum siap. Bantu kakak bersiap. Berdiri diam. Kamu sekarang ada di tangan saya. Kalau tak mau kakakmu tahu, patuhilah aku. Wantang, tolong layani Tuan 9. Sudah dengar? Kakakmu bilang santai saja. Layanilah aku. Iya. Tuan 9 adalah tamu istimewa. Wantang pasti akan perlakukan dengan sopan. Ternyata jago pura-pura baik. Tuan 9 mengundang Anda untuk menikmati. Sangat terima kasih kepada Nyonya Lin. Harap diam. Teh yang satu ini, rasanya sangat unik. Terima kasih Tuan 9. Ini kehormatan bagi saya. Lin Wantang, ada yang coba racuni. Dia sudah mati lama. Harap diam. Tuan 9 minumnya. Obat penawarnya ada sekarang. Hanya saya yang memiliki obat itu. Anda adalah tunangan kakak saya. Aku tidak akan jatuh dalam rencanamu. Ternyata dia sama sekali tidak. Kemampuan Anda dalam bidang kedokteran. Bekerja di sini, saya bebaskan Anda. Saya tolak. Akan kuungkap perbuatanmu. Memberitahunya kepada publik. Baiklah, saya terima. Nyonya muda meminta Anda. Obatnya mana? Fata. Tuan 9 tumpah obat. Aku masak ulang buatmu. Tidak sempat. Lin Wantang, aku hitung akunya nanti. Kamu pakai baju aku dan kerudung. Kencan dengan Tuan 9, iya. Minta aku bohongi Tuan 9. Gak mau. Pikirin anak kamu. Oh, Aku yang ke sana. Diam. Nyonya Jiang, kok kamu kelihatan agak beda hari ini ya? bisa jadi karena ganti baju yuk. Ayo pergi. Jiang Rou, malam itu kamu ya? Atau Lin Wantang? Nyonya Jiang, kenapa pakai kerudung hari ini? Jarang bertemu Tuan 9 sendirian. Terpotong momennya karena para penggemar. Bakal menyesal banget kalau sampai terlewat. Silakan masuk, kami sudah menunggu. Bo Jiang, pilih yang kamu suka aja ya. Ini nih.
Nambah yang ini lagi. Semua dibungkus. Oke deh. Singbao, ayah angkatmu udah nyiapin baju buat masa depanmu loh. Makasih banyak ya, Mas 9. Yuk nonton bareng. Aku kebanyakan mikir waktu dia melamar. Beda banget sama dulu. Tapi sekarang dia persis kayak cewek 5 tahun lalu. Iya. Aku kira Bujia nggak takut-takutin. Mas 9, terlalu ramai. Mas 9, terima kasih sudah temani Rower. Terima kasih. 5 tahun lalu kamu sembuhkan lukaku. Aku yang harus terima kasih. Kamu uji saya, iya. Tuan 9 salah ingat. Aku masih ingat cederanya. Luka itu berada di perut. Kau benar. Aku yang salah ingat. Sopir antar pulang. Sampai jumpa. Ini tidak benar. Panggil orang. Kirim orang selidiki urusan Jiang Ruo 5 tahun lalu. Itu Tuan 9. Lin Wantang. Kami undang pagi tadi, sebentar lagi datang. Lin Wantang ini, dia agak aneh. Papa, Jangan panggil aku ayah, bukan ayah. Kakekku bilang kamu adalah ayahku. Dia bukan kakekmu juga. Mama, Anak ini kenapa? Gak usah seenaknya akui ayah atau ibu. Jangan berteriak seenak. dia adalah mamaku. Cuma bertemu mama beberapa kali. Tapi Star masih ingat wajah mama. Kamu bukan anak yatim. Apa itu anak yatim? Lupakan saja. Mungkin aku khawatir berlebih. Oh, sekarang aku paham. Ayah pasti menyimpan foto ibu karena ia mencintainya. Jangan ngomong seenaknya. Pergi main aja dulu. Cepat, bawa dia keluar sekarang. Kenapa dia begitu mirip dengan ibuku? Mubu! Ih, Ibu, sayangku. Jangan seenaknya memanggil orang. anakmu. Kakekmu tiba-tiba aso dia. Kamu sudah di sini, ayo ikut. Kenapa buru-buru? Mata-mata saya di selatan kota telah terungkap. Dia punya informasi penting, hampir mati saat diselamatkan. Aku percaya pada keahlianmu. Aku akan berusaha. Ayah. Masih bisa diselamatkan. Menin. Keahlian guru bisa menyelamatkannya, tapi butuh waktu bisa bantu. Tetap di posisi. Lindungi Nyonya Lin. Sekarang kamu boleh pergi. Berhati-hatilah. Apa? Bukan? Dia telah menyelamatkanku. Luka itu terbuka. Ini semua kesalahan. Kamu harus menyembuhkan saya. Mundur! Lihatlah. Mengatakannya, bukan?
Nyonya Lin, Tuan 9 bagaimana? Lukanya robek, terinfeksi, demam tinggi. Aku akan merawatnya malam ini. Terima kasih banyak, Nyonya Lin. Siapa sangka dia nekat menyelamatkanku. Kamulah dia. Xiaoqi, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tahu, aku mencarimu 5 tahun. Apakah kamu sengaja menghindariku? Aku tidak mengerti maksudmu. Selama 5 tahun ini, kamu benar-benar lupa, ya? Tuan 9 keliru. Masih berusaha menipu aku. Apakah ada yang teringat? Mengembalikan semua. Helingi. Kenapa masih enggan? Saya menolak. Kalau begitu, lukamu akan berdarah lagi. Tolong janjikan padaku. Jangan pernah menghilang lagi. Aku setuju. Itu tidak mungkin. Tak boleh dekat lagi. Mubu, Xingbao. Xingbao. aku menemukanmu, Bu. Maafkan saya, Nyonya Lin. Anak itu salah mengenal. Mohon maaf. Semua baik-baik saja. Mubu, aku ingin ibuku. Mengapa kesalahan Anda dalam mengenali orang belum diperbaiki? Maafkan saya, Nyonya Lin. Oh, semua baik-baik. Lin Wantang, kamu kemana sampai semalam tidak pulang? Aku memberi pengobatan. Mengobati. Menurut saya, kamu memikat pria. Obat yang kamu berikan padaku ternyata beracun, kata dokter. Lin Wantang, apa yang kamu rencanakan? Fata, banyak racun dalam tubuhmu. Obat biasa tidak akan efektif. Butuh racun untuk melawan racun. Kalau kamu tak percaya, mintalah bantuan dokter lain. Jangan main-main dengan aku. Sudah coba banyak dokter, semua gagal. Jadi, kakak, kamu harus percaya padaku. Lin Wantang, pernikahan sebentar. Kalau ada masalah, jangan harap kalian bertahan. Fata, sudah berusaha. Kapan aku boleh bertemu Xingbao? Menyembunyikan apa? Dia sehat-sehat saja, berhenti curiga. Kalau kamu bisa menyembuhkanku, pasti ada waktunya kalian bersatu lagi. Astaga. Kamu. Kakak, biar aku bantu sekarang.
Jiang Rou, jika kamu paksa, kubah akupunktur untuk mempercepat racun akan menderita. Kamu harus menurut. Aku tahu Xingbao di mana. Maaf. Aku kepadanya. Apa yang telah kulakukan? Tuan ke-9, ini obat dari Nyonya Lin. Minum segera. Lin Wantang ada di mana? Laporan untuk Tuan ke-9. Nyonya Lin pagi tadi di kamp merawat pasien. Siapa putrinya? Cantik sekali gadis ini. Kamu sudah datang, bikin kami tertawa. Fata! Santai aja. Berani apa kamu melukaku? Para saudara. Hari ini kamu harus layani kami. Jangan harap keluar dari tenda ini. Maju! Siapa yang berani menyentuhnya? Ampuni, Tuan Jiuye tidak kenal. Yang lainnya dihukum sesuai hukum militer. Apa maksudmu? Lin Wantang, aku tahu kamu. Luka Tuan 9 belum sembuh. Saya benar-benar waras. Lin Wantang, saatnya hitung utang 5 tahun lalu. Tuan 9 cerita soal 5 tahun lalu. Aku sudah bilang 5 tahun lalu. Belajar obat di gunung, pulang ke keluarga Jiang 3 tahun lalu. Foto ini diambil hari pertama di keluarga Jiang. Perhatikan. Tanggal ini mustahil untuk dipalsukan. Lin Wantang, tidak akan tipu lagi, kan? Semua orang di sana bisa bersaksi untukku. Mereka semua bisa bersaksi untukku. Salah tebak, 5 tahun lalu bukan dia. Itu bukan dia. Tuan 9, kalau tidak ada urusan lain, aku duluan. Hari ini dan besok, sebaiknya kamu istirahat. Jangan sampai mengganggu pernikahan. Lin Wantang, serius mau aku nikahi kakakmu? Tentu saja. Kamu tidak mengerti maksudku. Tolong biarkan aku pergi. Kamu pasti. Tentu saja. Tentu sekali. 3 hari lagi. Pernikahanmu dengan kakakku 3 hari lagi. Undangan sudah disebar. Bukan aku melarangmu menikah. Kamu nggak jadi menikah. Bagaimana kalau aku jawab iya? Jalur untuk kembali ke rumah. Hanya bercanda. Tenanglah. Aku pasti akan melangsungkan pernikahan. Diam. 5 tahun lalu, Jiang Rou benar. Kenapa rasanya? Tuan ke-9. Hari ini kan pernikahan Anda dengan Nyonya Jiang. Kenapa masih di sini kerja? Lin Wantang, dokter militer saya. Luka saya belum sembuh. Beberapa hari nggak ketemu dia. Nona Lin. Dia bantu keluarga Jiang siapkan pernikahan Anda. Jadi sibuk. Sekarang kamu nggak mau nikah lagi. Kamu nggak menikah.
Tuan ke-9, ada kabar tentang Nyonya Jiang. Ceritakan. Cincin yang Anda temukan dulu memang milik Nyonya Muda Jiang. Namun cincin ini 5 tahun lalu diperbaiki. Saat diambil kembali, malam Anda cedera. Tukang perhiasan bilang malam itu bukan Nyonya Jiang yang ambil. Bukan Jiang Rou. Lalu siapa? Tukang toko bilang gak kenal orangnya, cuma ingat cantik banget. Aku kasih lihat foto Nyonya, langsung melihat aja kenal. Lin Wantang. Ternyata kamu. Pergi ke rumah Jiang. Berangkat nyambut mempelai. Samilan. Nyonya Muda Jiang seperti Dewi. Cocok sama Lord Nin. Anak kedua keluarga Lin. Cantik banget, cocok banget sama Lord Nine. Lin Wantang. Pesta tunanganku. Kamu malah jadi pusat perhatian. Lin Wantang. Semua yang hadir hari ini adalah tamu penting. Cari sudut dan diamlah. Jangan melawan Tuan ke-9. Menanti. Hindari Xiaoqi jika bisa. Kenapa pengantin menyerangnya? Berdiri. Hari pernikahan saya. Kamu lagi ngeles apa? Aku sarankan. Kalau mau lihat anakmu, dengarkan aku. Hidup matinya anak kecil itu tergantung keputusan saya. Jiang Rou, jangan coba-coba ganggu anak saya. Lagi pula hidupmu ada di keputusan saya. Langsung. Bunuh aku saja. Nanti tidak ada yang tahu lagi soal anakmu. Kamu. Baru benar begini. Inilah tindakan seorang ibu. Harga diri tak ada artinya dibandingkan anak. Bukannya iya, adik apa? Iya. Jiang Rou, tunggu sampai racun bekerja. Menunggu permohonanmu. Katakan di mana Xiao Bao berada. Aku dengar tradisi baskom api dan kacang merah untuk mengusir hal buruk. Hari ini aku tidak sehat. Lebih baik adik bisa menggantikanku. Kamu terlalu berlebihan. Lin Wantang, kalau kamu menolak, aku janji, bastard itu akan tumbang malam ini. Bangun. Ada orang datang. Demi Xing Bao. Lihatlah dia. Ini benar-benar aneh. Puji aku. Belum lihat siapa lintasi api. Siapa yang peduli? Hahaha, lihat dia. Kacang merah berserakan. Adikku, buruan bersihkan. Angkat itu sambil berlutut. Jiang Rong, dengarkan aku. Ingatlah Xing Bao-mu. Kau mau berlutut atau tidak? Diam. Lin Wantang. Karena kau tidak cakap, Tuan ke-9 hanya memikirkan aku. Sedangkan kamu hanya layak jadi hambaku. Lihat bagaimana dia. Lihat dia. Terlalu berani. Siapa berani menyentuhnya?
Itu Tuan ke-9. Tuan ke-9 sudah tiba. Keliru memeluk. Kenapa Tuan Jiuye Xiao memeluk Lin Wantang? Memang begitu. Xiao Jiuye akan nikahi Jiang Rong, malah peluk adik ipar. Suamiku, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa suamimu? Kamu terus berteriak. Akan langsung mati di tempat. Istri gubernur. Hanya Lin Wantang saja. Nanti, istri Xiao Qi. Tidak biarkan siapapun menyakiti. Selamat, Nyonya Komandan. Tak mungkin. Aku istrimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Panggil pengawal. Mahar tambah 10 kali. Undang semua warga kota. Aku akan rayakan pernikahan kita. Kenapa pengantinnya diganti? Betul sekali. Kenapa bukan Jiang Rong? Kau sudah jadi milikku. Selamat, selamat. Lin Wantang, bajingan. Gubernur dan Nyonya minum cawan. Aku tidak minum. Ini sudah cukup. Lin Wantang. Aku cari kamu 5 tahun tak akan lepas lagi. Berapa kali aku harus ulangi? Kamu salah orang. Nyonya. Semua berkuasa, semuanya bangsawan. Tidak akan kamu mempermalukanku, kan? Harta bintang belum ditemukan. Jangan pergi. Tuan 9, selamat menikah, cepat punya anak. Nyonya, kamu mau lari? Kemana kamu mau lari? Lepas. Lepaskan. Ada orang datang, tetap tenang. Kamu minum terlalu banyak. Kalau kamu lari lagi, aku bakal hukum kamu. Obat sembuhkan Jiang Rong. Tunggu racun bekerja, tanya lokasi harta. Situasi berubah mendadak. Xiao Qi memperhatikanku. Apa yang harus saya lakukan? Para hadirin, beliau dalam keadaan maaf hari ini saya malu. Nikmatilah. Benar-benar. Tuan 9 pergi. Mobil. Kamu semua. Xiao Qi, pertunjukan cukup. Memerantan. Dimanapun saya pergi, kau adalah milikku. Meskipun kamu marah pada saya, Benci saya, selamanya milik saya. Xiao Qi, jangan pikir aku menyerah. Lalu apa masalahnya? Semua orang tahu kamu adalah istri gubernur. Kemana kamu lari?
Kamu harus tinggal di sampingku. Banyak wanita di Haicheng. Kenapa harus saya? Ke sini. Lin Wantang, Kamu mau apa? Aku akan memberikan apa? Kamu nggak bakal nemuin cowok sebaik Kita pisah. kamu udah tidur sama aku. Minta kamu bertanggung jawab. Ngapain? Diam. Kok pagi banget? Nyonya mau kemana? Saya mau ke WC. panggil pembantu untuk kamu. Ada orang nggak? Mulai hari ini, jaga Nyonya dekat-dekat ya. Nyonya tidak boleh bebas keluar masuk. Ini Pak Jiu. Xiaoqi, kenapa batasi kebebasanku? Kamu sudah jadi istriku, nikah kemarin ramai. Aku khawatir ada yang jahat padamu. Ayo pergi. Aku dampingi Nyonya. Selamat pagi, Nyonya. Tuan 9 siapkan sarapan buat Nyonya. Turun makan, Nyonya. Xiaoqi ada di mana? Nyonya membutuhkanku. Apakah Anda kangen pada saya? Siapa yang peduli padamu? Nay, Xiaobao, sudah kenyang kan? Kamu sudah kenyang, kakek ajak main. Ya. Ma, Jadilah anak baik, Xiao. Aku rindu mama. Ada kakek, kita jalan saja. kakek, aku lupa barang di ruang makan. Aku ambil dulu ya. Ma, kamu. Singbal. Ma, aku temuin kamu lagi. Ayo makan, cepat. Aku bisa makan sendiri, tidak usah repot. Au, kok bisa jatuh? Sakit. Kasih obat buat tuan kecil. Ya, baiklah, Pak Tuan. Kakek, aku baik-baik saja. Cari mama. Xiaobao, jangan rewel. Kalau luka, harus pakai obat dulu. Kalau nggak bakal sembuh. Mama marah kalau tahu. Mamanya seksama kamu. Yang kakek bilang bener banget. Mama nangis kalau tahu. Xiaobao nggak mau mama nangis. Jangan bilang mama saya cedera. Kenapa ibu nggak suka ayah? Kalau ibu tahu Singbao di sini, dia bakal bawa Singbao pergi. Nanti Singbao nggak bisa tinggal bareng ayah, ibu, dan kakek lagi. Oke, aku paham. Singbao bisa cari cara biar ibu sama ayah jadi akur lagi, gitu kita bisa tinggal bareng. Singbao bakal bantu ayah balikin ibu. Mo, aku mesti mulai kerja dulu. Kasih ciuman dong. Xiaoqi, jangan iseng-iseng. Tunggu aku selesai. Ada solusi apa? Bisa suruh mereka pergi dulu.
Kalau Pak Jiu nggak ada, jangan keluar. Aku mau keluar sebentar. Waspada sama jahitan, Bu. Ya, oke deh. Mah, Singbao! Pada posisi pertahanan. Waduh, ternyata ibu mau kabur. Ayah, kalau nggak gara-gara aku, ibu udah lari tuh. Loh, dia itu anak kecil yang dimaksud mereka. Anak ini yang diadopsi oleh Om Xiao. Usianya mirip sama Singbaoku, kayaknya sebaya. Bu, ceritain dong. Ceritakan aku dong, Bu. Abu, aku bukan mamamu. Oke, oi. Nanti aku ceritain ya. Bu memeluk Star Treasure. Mau selamanya dipelukan Mama. Pokoknya peluk Star Treasure. Lanjutnya nih. Bu, aku ambilkan air minum ya. Minum airnya, Bu. Rasanya gimana ya? Maaf, Bu, salah ambil. Ini bir. Papa juga enggak. Bu jatuh pingsan. Panggil terus nama Papa. Apa? Ayo pergi. Papa sama Mama sadar. Anak-anak nggak ngerti, salah tuang anggur keras jadi air. Wajib. Butuh Star Treasure. Dari mana kesempatan peluk Mama? Papa, bukankah kamu bilang, apakah dia anak yang diadopsi oleh kakek? Suka berteriak. Makanya aku dipanggil. Papa bodoh, Mama bodoh. Aku anaknya Papa dan Mama loh. Jangan sampai ketinggalan kesempatan bagus ini, adik. Jangan nangis. Kalau kita punya anak kita nanti. Mama, masih pusing. Nggak apa-apa. Papa, Mama, kita main petak umpet yuk. Tutup mata dulu terus cari aku. Di jalan yang paling panjang. Papa, Mama, datang. Aku kejar kamu nih. Ikuti blokannya. Xiaobao ada di mana? Belum berhenti juga. Cahaya bintang hangat dan malam. Papa, Singbo keren banget kan? Lapar, mau makan apa? Minta dia masak saja. Mau spare rib asam manis, spare rib dan akar lotus manis. Semua ini. Oke, semuanya. Ini semua masakan kesukaan Mama. Ada di sini. Tahu Star ada di sini lebih baik.
Kembali sebelum fajar. Xiaoqi nggak bakal sadar. Ingin lari lagi. Aku cuma pengen. Kamu sudah jadi istriku. Mau kabur kemana lagi? Mas Gosvali, malam ini aku harus ke rumah Jiang cari Star. Kamu Lin Wantang. Apa yang harus aku lakuin biar kamu gak kabur dari aku? Xiaoqi, lepasin aku. Aku ada hal penting banget. Ngomong, bakal bantu. Gak usah. Itu cuma alasan. Aku gak akan terjebak lagi. Astaga, aku tidak tahan lagi. Kamu sedang apa? Begini caranya. Sekarang aku lega. Lin Wantang, kamu cantik. Berteduh di rumah gubernur. Bisakah aku mengalahkanmu? Apa yang terjadi? Kamu di sini untuk apa? Pergi atau aku tembak. Silakan datang, Tuan Muda. Perhatikan ini. Anak imut ini ada di sini. Lin Wantang, kamu rebut pria saya. Kamu akan kehilangan anakmu selamanya. Tunggu dulu. Kamu di sini untuk apa? Saya datang untuk membawa ini. Antar sayur ke gubernur. Sayur hari ini masih segar. Jangan buang waktu. Lin Wantang, segalanya adalah milikku. Kamu merebut barangku. Akan lebih baik kamu mati. Kenapa? Dia tadi datang, bukan? Xiaoqi, kalau Xiaobao terluka gara-gara kamu, aku tak akan memaafkanmu. Kenapa kamu begitu pilih-pilih makanan? Buka pintunya biar aku keluar. Mau keluar? Bawa. Makan saja, aku bawa kamu keluar. Beneran? Secara alami. Asalkan dia ajak aku keluar. Pasti aku cari cara buat kabur. Lebih baik dari sini. Ini yang benar. Kasihanku. Kamu mau ngapain? Cewek jelek itu kok di sini sih? Dia mau lukai mama. Kamu siapa? Kenapa di sini? Ada yang bisa datang. Lomon. Kamu ada urusan apa? Jiang Rou, kamu kok di sini?
Jiang Rou, kamu datang sendiri. Hari ini aku harus tahu di mana Xiao Bao. Jiang Rou, kalau sekarang kamu bilang di mana Xing Bao, aku suruh Xiao Qi lepaskanmu. Dia tidak tahu orang itu di sini. Kembalikan posisiku, aku akan bilang padamu. Kamu semakin luar biasa dalam keserakahan. Jiang Rou, masuk tanpa izin. Apakah kamu ingin mati? Xiao Qi, seharusnya aku yang menikahimu. Kenapa kau pilih Lin Wantang? Tahukah kamu aku jadi bahan tertawaan? Perhatikan kata-katamu. Saya istri Xiao Qi. Hanya ada Lin Wantang. Yang kamu sukai adalah aku. Pasti gadis ini yang mencoba memikatmu. Mintalah dia kembalikan posisiku. Jiang Rou, kamu semakin tidak bermartabat. Lin Wantang, yang tidak punya harga diri adalah kamu. Kamu makin pandai memikat orang. Berbohong lagi, aku tutup mulutmu selamanya. Xiao Qi, Tuan Xiao Jiwei. Anda masih belum tahu. Anda tahu wanita yang Anda nikahi. Anda tidak serius percaya. Dia Lin Wantang, wanita yang benar-benar menjaga kehormatannya. Dengarkan aku. Dia sudah punya anak sebelumnya. Apa yang barusan kamu ucapkan? Pikirkan akibatnya dulu. Kenapa Tuan Xiao Jiu tidak percaya? Daripada itu, lebih baik tanya dia saja. Nanti kamu lihat sendiri. Gadis nakal yang suka dekat dengan siapa saja. Apa dia itu? Saya tidak butuh penjelasanmu. Kamu tidak sadar. Kamu sangat mencintainya. Kamu tidak tahu sama sekali. Lin Wantang dekatimu untuk tujuan lain. Wanita ini selalu menipumu. Meski dia punya anak, dia tetap istri gubernur saya. Kamu, Panggil seseorang. bebaskan! Tuan Xiao Jiu, kamu akan terus diperalat. Aku seharusnya istri kamu. Aku seharusnya nyonya di sana. Tuan Jiu, kamu sudah tertipu sama dia. Lin Wantang, dengarkan. Anakmu sudah meninggal. Apa? Jelasin tentang Jiang Ruo. Tadi kamu mau ngomong apa? Kenapa? Sekarang lo udah takut ya? Udah terlambat. Anakmu sudah kubuang. Meninggal. Tidak mungkin, tidak percaya. Cepet ngomong. Anakku di mana? Anakku sebenarnya di mana sih? Jangan khawatir. Anaknya pasti aman. Kurung dia! Tortur sampai akunya keluar. Menangis tak berguna. Mati ya mati. Lepasin aku harus cari anak. Wantan, jangan khawatir. Anaknya pasti aman. Tolong lepaskan aku, Xiaoqi. Biarkan aku mencari anakku sendiri. Jangan khawatir. Akan mencari di seluruh kota Lan. Xiaoqi, tolong. Aku akan mencari anakku sendiri. Mama, aku masih hidup. Nay, Siapa berani menghentikanku? jangan khawatir. Aku ikut. Kumpulkan semuanya. Cari di kota. Belum bisa, sekarang belum tepat. Biarkan ayah dan ibu sepenuhnya damai dulu. Kenalkan dirimu dengan ibumu. Cari di kota laut. Periksa sekitar rumah gubernur. Jangan ada yang terlewatkan. Lucu banget. Baik. Oh, ya ampun. Mohon-mohon. Salam Tuan 9. Oh, Wong. Kenapa lari?
Kamu dekat dengan Jiang Luo. Katakan di mana dia menyembunyikan anakku. Kamu melahirkan anak haram. Angkat dia dan bawa pergi. Jiang Luo, anak itu milikku. Aku serius memperingatkanmu. Jangan main curang. Sakit, pertunangan dicabut. Selama hidupmu. Takkan bertemu anakmu. Sudah terlambat. Anak Anda sudah kuburkan. Sudah mati. Katakan segera. Di mana anak saya? Di mana sebenarnya anak saya? Saya tidak tahu. Sungguh, Nyonya muda selalu berhati-hati. Hanya dia yang tahu tentang hal ini. Aku akan memberimu kesempatan terakhir kecuali kamu ingin lumpuh seumur hidup. Segera katakan di mana anak saya. Nyonya kedua, saya sungguh tidak tahu. Kamu mau mati? Jangan tusuk kedua. Ingat, sejak hari itu Tuan Sembilan datang melamar, anak Anda lenyap. Memecahkan giok Tuan Sembilan. Hampir saja dia dihukum. Apa yang kamu maksud? Anak itu, ternyata dia Maksudmu, pernah lihat dia? di rumah gubernur. Anak ini. Seumuran Star Treasury. Ibu. Aku mau mama. Bu, aku mau dengar cerita. Dongeng dan spare ribs. Dimsum udang dan lotus manis. Yang ini, masakan favoritku. Oh, jadi dia Star Treasure. Selalu di sampingku. Uang sudah ada. Berapa keyakinanmu? Tenang Nona Jiang. Akan saya keluarkan Tuan Muda dari kediaman gubernur secara diam-diam sesuai dengan perintah. Bola. Jangan banyak bicara. Kamu dapat untung. Tapi kalau ngomong seenaknya, Tidak berani, Nona Jiang. Saya benar-benar tidak. pergi saja. Putri kedua Lin. Begitu cantiknya. Cocok dengan Lot Nin. Xiao Jiuye mau menikah dengan Jiang Rou. Kenapa peluk adik ipar? Selamat. Diam! Meskipun dia punya anak, tetap saja dia satu-satunya istri komandan saya. Lin Wantang tetap bersama Xiao Qi. Ketika kamu sadar, kamu takkan bertemu anak itu lagi. Ayah, ibu, dan kakek kemana? Kenapa rumah kosong? Tidak ada yang menemani Xing Bao. Tuan Muda. Belum tidur. Nyonya mengirimkan camilan untukmu. Ibumu yang mengirimnya. Benar sekali. Apakah ibumu benar-benar keluar malam ini? Nyonya khawatir kamu lapar di malam hari. Ibuku bilang, menghindari mata pasti jahat. Kamu orang jahat! Selamatkan aku! Nona Jiang. Ini adalah tuan dari kediaman gubernur. Saya ambil risiko. Siapa namanya Tuan? Dia hanyalah sampah. Nona kedua Lin. Sangat cocok dengan Paman Sembilan. Tutup mulutmu! Meskipun dia punya anak, apa masalahnya? Dia satu-satunya istri saya. Anak Anda ganti nyawa Anda. Menggantikan nyawa Anda. Di mana Xing Bao? Kamu di mana Xing Bao? Mama, aku butuh kamu. Aku ingin mendengar cerita.
Ceritakan spare rib asam manis dan dumpling udang. Ini masakan favorit saya dengan osmanthus dan lotus. Makanan kesukaan istriku. Selamat datang Nyonya ke-9. Anakku dari keluarga Bang. Apakah Tuan Muda tidak ada? Dia sudah tertidur. Ada yang bisa membantu? Cari Tuan Muda sekarang. Letnan Muda, kami sudah cari di seluruh rumah. Tuan Muda hilang. Belum ketemu. Tidak ada di rumah. Jadi ada yang nekat menculiknya di depan mata saya. Cari mati saja. Laporan untuk gubernur militer, ada gudang curiga. Kita cek sekitar. Kesini Nyonya, ini lokasinya. Singbo, Mama Lejonya Simba. Ini di mana? Kenapa kamu di sini? Xiaoqi, kamu dengar tidak? Saya mendengar Singbo menangis. Hentikan omonganmu. Apakah itu kamu? Singbo, kamu ada di dalam sana. Ibu, aku di sini. Ayah dan ibu menyelamatkanku. Aku tidak takut padamu. Mustahil. Jika bicara, ibumu akan tewas. Bukankah ini Nyonya Gubernur? Di mana Singbo? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Jiangro, apa mau mati? Sudah lama di istana. Otakmu sudah tidak waras. Kamu mengatakan ini ulahku. Apa buktinya? Ini adalah sepatu Singbo. Jiangro! Apa aku takut bunuhmu? Lin Wantang, selama kamu masih menjadi istri gubernur, kamu tidak akan bisa melihatnya. Jiangro, ini kesempatan terakhirmu. Katakan di mana Singbo. Kalau tidak, aku siksamu. Lin Wantang, pantas. Anak hinaanmu. Aku baru saja menjualnya. Adia, kamu ambil pria saya, lalu kamu merampas milikku. Waktunya bayar konsekuensi. Jiangro. Ikat dia sekarang. Pedagang itu mungkin sudah keluar kota. Lin Wantang, jangan harap kamu bisa bertemu dengannya lagi. Inilah hukumanmu. Semua orang, periksa gudang. Beritahu, di mana Singbo berada? Bagaimana aku tahu? Aku minta dia dijual ke tempat jauh. Tempat yang sangat jauh. Bertemu dia setelah mati. Setelah kalian mati. Ada suara apa? Suaranya Singbo. Singbo, kamu ada di sini. Kamukah itu Singbo? Ini Singbo. Buka pintu. Buka pintunya sekarang. Singbo. Ma, aku yakin kalian bakal selamatkan aku. Singbo, jangan takut. Jadi anak baik ya, Singbo. Izinkan Mama lihat, kamu luka nggak? Mama baik-baik aja kok. Singbo hebat banget. Semua salah Mama. Singbo paling berani, paling patuh. Tidak salahmu, Singbo aman. Antar mereka pulang. Dia
Awasi terus. Aku yang akan memeriksa. Maaf ya, Singbao. Salah Mama semua. Nanti Mama nggak bakal tinggalkan kamu. Tenang, Ma. Nggak bakal pisah lagi. Ayah bakal jaga kita. Wantang, ada hal yang pengen aku tanyakan. Singbao anak siapa sebenarnya? Bodohnya, Singbao anak mudong. Aku udah panggil ayah. Kita beritahu. Bukankah dia? Saya tak mau mengasuh anak ini lagi. Wantang, saya tahu kamu punya pertimbangan. Tapi coba lihat. Situa sangat sayang pada Singbao. Dia dan kita punya ikatan. Selain itu, sudah terlalu lama. Ayahnya tidak bertanggung jawab karena belum mencari. Dia tidak layak jadi ayah Singbao. Aku berjanji, aku akan anggap Singbao anakku. Menganggap seperti anak kandung sendiri. Faktanya, Singbao itu kamu. Komandan, urusan penting. Selesai, aku pulang. Anak ini mirip kamu, anak delapanmu, cucu pertamaku. Ibu pasti tidak akan meninggalkanmu. Ibu, santai saja. Kita tidak akan pisah lagi. Ayah akan menjaga kita. Makin lihat anak ini, makin akrab. Jangan-jangan, Singbao memang anakku. Ayah, Aku bukan bapakmu. kakek sudah bilang kamu itu ayahku. Lin Wantang, jelaskan dengan baik. Tidak boleh. Kalau begitu langsung nanya dia. Kalau dia bukan anak saya, aku nggak bakal malu. Panggil orang. Ada apa, Pak Gubernur? Cari tahu ayah asli Singbao. Ingat ya, urusannya harus diam-diam. Jangan kasih tahu orang. Saya paham, Pak Gubernur. Mako nggak bilang sama papa. Saya kan anaknya. Farena, Ma takut dia bukan ayah bagus, tapi sekarang beda. Apakah Singbao udah setuju? Papa melindungi Singbao. Bisa juga lindungi Ma. Ma, bilang aja sama papa. Oke, ikutin aja Singbao kita. Ma, mau bicara sama papa. Lo mabungin dia. Kalau aku ngasih tahu dia tiba-tiba, Singbao emang anaknya. Dia bakal takut atau marah gak ya? Kalian ngapain saling misterius gitu? Kayaknya lo ada yang pengen ngomong sama aku. Papamu bisa ngelindungin Singbao dan Mama juga. Mama, kasih tahu aja papamu. Oke, ikutin aja kata Singbao kita. Xiaoqi. Nyatanya, Singbao itu. Ada tamu buat Gubernur. Paham, langsung ke sana. Mama, kamu cowok penakut. Fateh, lo bisa bikin hubungan papa sama mama jadi lebih baik gak? Jadi lebih baik dengan cepat. Gimana biar mama jadi lebih beraninya? Kenapa begitu? Nyatanya, Singbao, dia itu kamu. Xiaoqi. Faktanya, Singbao itu. Ada tamu buat Gubernur. Lo ngomong apa tadi? Mamamu bilang Xiaoqi itu ayah kandungmu. Kakek, bukankah kamu bilang aku mirip banget sama ayah? Si kecil ini mirip banget sama kamu, anakmu yang tak resmi, cucuku yang pertama. Benar sekali. Kakek paham.
Yakin dengan pilihan ini, kakek ada rencana. Bikin ibu berani. Bikin camilan untuk Nyonya dan Tuan Sembilan. Dibikin lebih halus. Baik. Ini apa sih, kakek? Ini adalah obat ajaib yang bikin hubungan ayah dan ibu makin harmonis. Yuk coba, aku suruh dapur kecil bikin khusus nih. Camilan cocok dengan anggur. Ayah, ibu, minum ini dong. Hoi, hoi, hoi. Iya benar. Aku kok merasa ada gak enak. Antar kamu ke kamar. Gubernur butuh kamu. Mengatakan, Identitas Singbao sudah terungkap. Ternyata Singbao memang anakku dengan Wantang. Wantan, Singbao, Walking the lines like you wanna go higher. Wantan, Singbao anakku. Kamu sekarang tahu. Kenapa tidak awal? Bagaimana hukumanmu? To go real far, you must have been tired. I love it, love it, love it, love it. Call him on. Singbao, lambatkan sedikit. Singbao berlari lebih lambat. selamat ulang tahun Singbao. Terima kasih, Papa. Ulang tahun buat permintaan. Papa, Mama, dan kakek, keluarga kita akan selalu tinggal bersama. Bukan. Wantang capek. Aku cinta kamu.